Ibu alangkah lebih baiknya pakai masker dulu di. Aku pakai masker. Maaf deh. Ya. Ibu ditunggu dulu teman pakai masker deh supaya kan sekarang musimnya COVID. Iya, itu menjaga. Iya. Karena maskerku melindungi ibu dan masker ibu melindungi saya dan orang sekitar ibu. Sudah pakai masker bu? Iya, ada masker. Ibu izin kak berdiri di menjelaskan supaya lebih enak. Ya, baik ibu, kita mulai saja di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mentong, mantap mentong. Ada di kota. Iya, baiklah ibu, saya mulai. Perkenalkan, saya Nurul Amalia Muslim. Saya perwakilan dari kelompok 2B, kelas 1B keperawatan dari Poltekkes Kemenkes Makassar, jurusan keperawatan. Ibu, pada pertemuan kita kali ini saya akan menjelaskan tentang pemberian obat asma. Pasti tidak asing nih tahu didengar itu di telinga apa itu asma, penyakit asma. Iya betul. Jadi ibu, penyakit asma itu adalah kondisi ketika saluran udara meradang, sempit dan membengkak dan menghasilkan lendir sehingga susah. Jadi itu seperti yang tadi saya bilang, asmatik poso. Bahasa Sulawesinya kita kenal dengan poso, sesak nafas. Asma itu ibu dibagi, ada yang asma kronis dan ada yang asma yang tidak mengganggu di keseharian tapi dia rutin. Kemudian selanjutnya tujuan pemberian obat asma yaitu untuk mengurangi hal-hal yang dapat mengganggu keseharian ibu. Misalnya kan ada yang sesak napas sampai tidak bisa bergerak, intinya itu terus baring saja, tidak bisa bergerak. Jadi itu tujuannya obat supaya mengurangi supaya bisa lanjut lagi beraktivitas. Terus jenis-jenis obat asma itu ada salah satunya ibu salbutamol, ada itu obat dibilang salbutamol. Kemudian obat oksikem Grand Kaleng, kemudian lasal ekspektoran sirup. Kemudian ibu biasa juga kita ada itu yang obatnya asma bisa dengan obat yang dihirup, kemudian bisa juga dipakai yang inhalasi, kemudian bisa juga terapi yang menggunakan uap untuk meringankan. Kemudian salbutamol itu indikasinya untuk asma bronkitis, penyakit paru obstruktif, bronkitis dan profilaksis. Ini kayak penyakit paru. Kemudian ibu kontraindikasinya itu untuk yang mempunyai gejala hipertensi, yang naik tensinya toh. Kemudian yang oksigen Grand Kaleng indikasinya itu memenuhi kebutuhan oksigen, membantu mengembalikan kadar oksigen dalam tubuh ibu. Kemudian kontraindikasinya itu pada bayi-bayi yang prematur. Kemudian selanjutnya lasal ekspektoran. Indikasinya obat ini untuk kalangan medis, meringankan asma bronkitis. Iya, silahkan Bu. Ya, lanjut Bu, langsung lanjut saja. Kontraindikasi hipersensitif terhadap salbutamol atau obat beta lainnya. Kemudian inhaler, itu inhaler yang melalui hidung inhaler itu baik ibu, itu kan sudah itu jadi indikasi kontraindikasi. Kita lanjut ke
hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengonsumsi obat asma. Yang pertama itu Ibu, kalau misalnya bahkan sekalipun itu bukan obat asma, kalau menerima obat, yang pertama itu kita harus tahu bagaimana aturan pemakaiannya. Aturan pemakaian misalnya 3 kali kita minum obat dalam sehari setiap 8 jam. Begitu, 2 kali 1 berarti 12 jam sehari. Kemudian dosisnya itu berapa? Satu kapsul kah? Berapa? 2 kapsul kah per hari? 1 kali minum. Kemudian cara atau bagaimana minum itu obat, dihirup, dioles, atau ditelan melalui mulut. Kemudian waktu penggunaan obat agar bisa bekerja optimal. Misalnya kalau mulai makin sesak, ada kan obat-obat yang diminum saat ada gejala yang dialami baru diminum itu obat. Kemudian Ibu jangan juga lupa setiap menerima obat kita perhatikan expirednya, karena sering sekali itu kadang masyarakat kalau dapat obat lupa perhatikan expired date-nya. Jadi kadang sudah pindah minum baru ternyata expired nih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ibu bisa mengajukan ada yang ingin bertanya. Ya, Ibu silakan. Jadi Ibu, apa itu asma bronkial? Ibu, asma bronkial itu asma yang umum terjadi di masyarakat, yang sesak nafas, terus banyak lendir di saluran pernafasannya sehingga tidak lancar itu udara masuk. Bisa kita lihat ini contohnya Bu, ini kan saluran pernafasan ini yang bronkiolus yang normal, ini yang asma, dia ada lendir di dalam. Bisa lihat ini lendirnya yang kuning, ini yang normal. Kalau pada normal itu saluran lancar, kalau asma bronkial ini ada lendir di dalam saluran pernafasannya. Mungkin begitu Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada saya. Semoga Ibu bisa mengambil hikmah dari pertemuan kita kali ini. Mohon maaf bila penyampaian saya cepat atau banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.